Heran saya dengan orang-orang Indonesia ini suka membandingkan. Dulu yang kualifikasi Piala Dunia 1986 itu sejarah. Sekarang yang 2026 juga sejarah. Sama-sama sejarah. Dulu juga membanggakan. Sekarang juga membanggakan. Jadi nggak usah dibandingkan mana yang lebih membanggakan, mana yang lebih bersejarah, mana yang lebih baik antara 1986 atau 2026. Ini sama saja, semua bagus, semua harus kita dukung, semua harus kita support, saudara-saudara, nggak usah dibanding-banding. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita bahas, kita analisis, kita obrolin, kita cangkeman, kita gibahin, kita bacotin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, seperti biasa di Indonesia ini kalau ada sesuatu pasti heboh dan rame. Salah satu yang cukup membuat saya tergelitik yang menarik untuk membicarakan itu adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, saudara-saudara. Orang-orang mengatakan ini kita sudah mencapai sejarah lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 di fase terakhir, putaran ketiga. Tetapi ada juga yang pendapat lain mengatakan bahwa ini bukan sejarah, karena pada 1986 kualifikasi Piala Dunia 1986 kita lebih hebat lagi, katanya begitu, karena kita sudah hampir lolos ke Piala Dunia, tetapi di pertandingan terakhir dikalahkan. Jadi tinggal dua langkah lagi, dua pertandingan atau berapa pertandingan, pokoknya itu mereka mengatakan. Jadi mereka mengatakan ini tidak hebat, dulu lebih hebat. Dulu lebih membanggakan, sekarang ini selalu terjadi di Indonesia itu seperti itu, saudara-saudara. Seperti itu. Saya juga heran dengan orang-orang Indonesia ini. Kenapa sih? Apa yang terjadi dengan kalian? Selalu membanding-bandingkan. Pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain lokal, pemain dalam negeri, pemain liga, itu selalu dibanding-bandingkan, selalu dianggap ini begini, ini begitu. Nggak usah seperti itulah, saudara-saudara, nggak usah seperti itu. Dulu 1986 itu juga sejarah. Sekarang 2026 itu juga sejarah. Sama saja, dulu 1986 itu membanggakan. Sekarang 2026 itu juga membanggakan. Jadi sama-sama membanggakan, sama-sama Indonesia juga, sama-sama tim nasional sepak bola Indonesia, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini paralel saja itu dulu prestasi, sekarang juga prestasi. Dan jangan lupa Piala Dunia 1986 itu ada di Meksiko, dan sekarang Piala Dunia 2026 juga ada di Meksiko. Bedanya hanya ditambahi Amerika Serikat dan Kanada. Jadi menurut saya ini seperti dejavu sajalah. Dejavu, kalau dulu kita belum berhasil lolos, mana tahu saudara-saudara, mana tahu sekarang berhasil. Gitu saja. Jadi nggak usah perlu diperdebatkan lagi, bikin buang-buang energi, saudara-saudara, buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran dengan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Kualifikasi Piala Dunia 1986 itu seperti apa, saudara-saudara? Kalau saudara-saudara mau tahu ini ya. Jadi begini, pada kualifikasi Piala Dunia 1986 itu, Asia itu dibagi ke dalam dua zona.
dua zona, zona barat dan zona timur, berdasarkan wilayah ya di geografis. Indonesia karena dia berada di Asia Tenggara, itu berada di zona timur, di zona timur. Nah, di setiap zona itu nanti ada dua round, round pertama dan round kedua. Round pertama itu adalah fase grup. Round pertama itu round 1 itu putaran pertama itu adalah fase grup. Semua tim bertanding di situ dalam sistem kompetisi home and away. Ada yang berisi 4 tim, ada yang berisi tiga tim, tergantung karena kita harus sadar bahwa tahun itu kan anggotanya juga tidak terlalu banyak, saudara-saudara. Kemudian setelah home and away itu kemudian juara grup itu maju ke putaran kedua, kemudian juara grup itu bertanding home and away. Jadi ada 4 juara grup kalau nggak salah. Ada 4 juara grup itu akan bertanding home and away. Home and away melawan juara grup yang lainnya. Kebetulan Indonesia di grup 3B waktu itu. Grup 3B harus bertemu dengan Korea Selatan sebagai juara grup 3A. Itu di putaran kedua ya. Di putaran kedua itulah Indonesia kalah. Kalau Indonesia bisa menang ke putaran kedua, nanti tampil di putaran final. Putaran finalnya itu kebetulan karena Indonesia kalah, maka Korea menang. Korea bertemu dengan Jepang, saudara-saudara. Korea Selatan menang dan dia lolos ke Piala Dunia 1986 mewakili zona Asia Timur. Zona Asia Timur. Sementara di zona Asia Barat, saudara-saudara, yang lolos adalah Irak, saudara-saudara. Jadi, setelah kita lolos kualifikasi putaran pertama itu, kita sebenarnya hanya membutuhkan 2 pertandingan untuk mencapai Piala Dunia. Itu saudara-saudara, mencapai Piala Dunia itu hanya butuh 2 lawan, bukan 2 pertandingan ya, karena pertandingannya home and away. Itu saudara-saudara, itu yang terjadi 1986. Kualifikasi Piala Dunia 1986 itu saudara-saudara di putaran pertama, saudara-saudara, Indonesia masuk di grup 3B. Itu terdiri dari India, Thailand, Bangladesh. Bangladesh saudara-saudara ya, Indonesia, Thailand, India dan Bangladesh. Dan hasilnya saudara-saudara, Indonesia menjadi juara grup dengan poinnya bertanding 6 pertandingan, menang 4 kali, imbang sekali, kalah sekali, poinnya 9 dengan memasukkan 8 mencetak gol dan 4 kemasukan. Jadi plus 4 saudara-saudara. Indonesia pada waktu itu berhasil mengalahkan Thailand, berhasil mengalahkan Bangladesh dan berhasil mengalahkan India ketika pertandingan digelar di Stadion Senayan, Gelora Bung Karno, saudara-saudara. Gelora Bung Karno. Tetap ketika away juga Indonesia masih sempat mengalahkan Thailand 1-0, tetapi Indonesia kalah waktu away dari Bangladesh. Kalah 1-2 saudara-saudara, Bangladesh, saudara. Jadi jangan salah, dulu Bangladesh tim yang hebat, saudara-saudara. Kemudian Indonesia bermain imbang 1-1 dengan India waktu away, saudara-saudara, waktu away. Dengan hasil itu Indonesia menjadi juara grup dan bertemu Korea Selatan. Di second round. Ini Korea Selatan tim yang berat pada waktu itu. Tim yang berat dan Indonesia kalah 2-0. 0-2 waktu main di Seoul dan kalah 1-4 waktu main di Gelora Bung Karno, saudara-saudara. Kemudian ketika Korea Selatan menang, Korea Selatan lolos ke final round di wilayah timur dan mereka mengalahkan Jepang 2-1 waktu di Tokyo dan menang 1-0 waktu di Seoul. Jadi Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 1986 setelah melewati Indonesia dan Jepang. Sementara di wilayah barat, saudara-saudara, di wilayah barat, di grup barat itu yang lolos adalah Irak. Jika kualifikasi Piala Dunia 1986 itu sistemnya seperti itu, saudara-saudara, sistemnya seperti itu. Wilayah barat, wilayah timur, putaran pertama, putaran kedua, putaran final. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini beda lagi. Kalau 1986 itu hanya menyediakan 2 tiket, sekarang ini 2026 itu ada 8+1. 8+1 saudara, dan dibagi ke dalam putaran pertama
playoff, putaran kedua, dan putaran ketiga. Nah, di putaran ketiga ini, saudara-saudara, ada 18 tim. 18 tim yang berpartisipasi, saudara-saudara. 18 tim yang berpartisipasi dengan memperebutkan nanti akan ada 6 tiket. 6 tiket dari putaran ketiga ini, saudara-saudara. 18 tim itu adalah Australia, Bahrain, Cina, Indonesia, Irak, Iran, Jepang, Jordania, Kuwait, Kirgistan, Korea Utara, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan, saudara-saudara. Jadi 18 tim ini nanti dengan 8 plus 1 lolos. Artinya apa? Artinya 50-50. 50% peluang Indonesia lolos, peluang Indonesia, peluang Jepang, Korea, semua negara itu yang lolos ke itu adalah 50-50, 50% lolos. Nah, dan khusus di putaran ketiga ini nanti akan ada 6 tim yang lolos. 6 tim yang lolos. Jadi nanti ini akan dibagi menjadi 3 grup. Setiap grup berisi 6 tim. 6 tim ya, grup A, grup B, grup C. Itu berisi 6 tim. Jadi juara dan runner up masing-masing grup itu lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara peringkat ketiga dan keempat itu lolos ke putaran keempat. Nah, di putaran keempat ini, saudara-saudara, di putaran keempat ini, 6 tim itu nanti akan dibagi ke dalam 2 grup. Grup A dan grup B lagi. Berisi masing-masing 3 tim. Berisi masing-masing 3 tim. Dan juara grupnya itu otomatis akan lolos. Otomatis akan lolos ke Piala Dunia. Jadi berapa tadi? 6 di putaran ketiga dan 2 di putaran keempat. Jadi 8. 8. Sementara runner-up-nya akan melakukan playoff home and away. Itu sekitar November 2025. Home and away, kemudian yang menang itu nanti akan playoff dengan interzone. Interzone, playoff dengan interzone, dengan konfederasi lain. Nah, itu saudara-saudara. Jadi panjang, jauh lebih panjang, jauh lebih berliku, tetapi menyediakan jumlah tiket yang lebih banyak. Lalu bagaimana dengan peluang Indonesia, saudara-saudara, untuk lolos ke Piala Dunia? Nah, ini kita bicara secara matematika dulu ya, saudara-saudara. Secara logisnya dulu sajalah. Secara logis. Jadi jangan salah paham lah. Nanti salah paham, saya dikira nggak mendukung Indonesia. Tidak, saudara-saudara, tidak. Saya mendukung Indonesia, tetapi kan kita juga harus realistis, saudara-saudara. Harus realistis melihat keadaan. Jadi begini, nanti ini akan dibagi ke dalam 6 pot. Nah, 6 pot atau berapa pot lah. Pokoknya itu ada unggulan pertama sampai unggulan ke-6. Dan Indonesia ini masuk pot terakhir. Pot terakhir bersama Korea Utara dan Kuwait. Karena peringkat FIFA-nya, ranking FIFA-nya itu paling rendah. Ranking FIFA-nya paling rendah. Dan di pot paling atas itu, saudara-saudara, di pot paling atas itu ada Jepang, Korea, dan Iran. Nah, baru di bawahnya. Kemudian pot-pot selanjutnya ada macam Arab Saudi, Oman, Qatar, kayak begitulah. Tim-tim besar Asia Tenggara, tim-tim besar Asia lain. Jadi, kalau kita melihat secara teori ya, saudara-saudara, secara teori tentu saja untuk lolos di putaran ketiga ini, lolos langsung menjadi juara atau runner up grupnya itu cukup berat, saudara-saudara, cukup berat. Yang paling masuk akal kalau kita mau berjuang itu ya kita menjadi peringkat ketiga atau keempat di putaran ketiga ini, saudara-saudara. Peringkat ketiga atau keempat itu jauh lebih masuk akal. Masuk akal, baru nanti bertarung di putaran keempatnya. Itu baru jauh lebih logis. Secara matematika ya, ini kita bicara matematika teori. Walaupun kan kadang sepak bola itu bukan soal matematika, bukan di atas. Tetapi itu menurut saya yang jauh paling logis. Nanti baru berjuang di putaran keempat. Itu saudara-saudara yang paling masuk akal, Indonesia di peringkat ketiga atau peringkat empat. Semoga tidak menjadi posisi ke-5 atau ke-6. Kalau di posisi ke-5 atau ke-6 itu ya masuk kotak, saudara-saudara, gagal. Itu tadi dari kacamata logis, saudara-saudara. Dari kacamata logis memang kemungkinan berat, saudara-saudara. Berat sekali level kita belum sampai ke situ, belum sampai ke Asia yang utama. Karena kita juga belajar dari kasus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 juga gagal waktu tampil di fase terakhir. Thailand waktu 2018 itu juga gagal. Dan jangan lupa, Indonesia lolos ke putaran ketiga itu kan hanya menang melawan tim dari Asia Tenggara. Indonesia hanya menang dari Vietnam 2 kali, sekali dari Filipina, sekali imbang dengan Filipina, dan 2 kali kalah dari Irak.
Itu faktanya, saudara-saudara. Fakta-fakta yang tidak bisa kita pungkiri, sehingga kita harus realistis. Itu, saudara-saudara, realistis bahwa level kita ya sudah di Asia, tetapi belum sampai Asia yang level elitnya. Ya mungkin Asia masih di level keduanya, di layer keduanya. Tidak apa-apa, saudara-saudara, karena itu realitas. Tetapi, saudara-saudara, seperti yang saya bilang, sepak bola itu terkadang bukan hanya soal teori, bukan hanya soal hitam di atas putih, bukan soal matematika, hitung-hitungan, prediksi. Sepak bola itu kadang memunculkan kejutan. Ada element of surprise. Ada hal-hal yang membuat Indonesia punya potensi untuk lolos ke babak berikutnya. Misalnya, kita akan bermain di home. Ketika kita bermain di home, di kandang, itu selalu dukungan supporter luar biasa. Itu bisa menjadi pemain ke-12. Itu faktor non teknis. Kemudian ketika away, itu ada juga banyak pendukung Indonesia di sana. Jadi, ada banyak faktor non-teknis yang mungkin saja bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa, dalam kondisi seperti ini, kita akan bertanding dalam sebuah format turnamen 10 pertandingan. Itu panjang. Dan belum tentu juga lawan yang dihadapi itu akan stabil. Bisa juga mereka cedera pemain, bisa juga ada yang absen, ada yang ini. Itu bisa dimanfaatkan sebagai sebuah keuntungan sepak bola untuk Indonesia, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah sudahilah perdebatan-perdebatan yang tidak penting, perdebatan yang tidak perlu. Tidak usah kita membuli. Misalnya ada komentator, ada pengamat yang kontra terhadap si STJ, terhadap Sintayong, nggak usah kita serang lah, nggak usah kita caci maki, biasa aja, biarin aja, itu kan pendapat dia, biarin aja. Kan kita ini hidup di negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat. Apakah pendapat dia sesuai dengan keinginan kita atau tidak, ya itu hak dia. Nggak usah kita reseh mencampur, biarkan saja. Kemudian perdebatan seperti yang saya bilang di awal tentang lebih sejarah mana. Ini bukan sejarah, karena 1986 kita juga mencetak sejarah. 1886 lebih membanggakan, 2026 membanggakan atau tidak. Itu perdebatan seperti itu nggak penting, nggak perlu dilanjutkan, nggak usah dilanjutkan lah, itu biarin aja, karena nggak penting juga, kontraproduktif. Kemudian perdebatan lagi tentang pemain keturunannya mau sampai kapan, berapa jumlahnya, itu juga nggak usah terlalu dipikirkan. Biarin saja. Kalau ada pendapat yang mengatakan Indonesia harus 100% pemain keturunan, ya nggak apa-apa. Saya juga setuju kalau 100% pemain lokal, setuju. Tetapi kan saat ini belum waktunya. Levelnya pemain lokal itu belum sampai segitu. Itu perdebatan itu nggak usah dilanjutkan. Kemudian fans yang menurut saya terlalu hiperbola, euforia, itu juga dihindarilah. Nggak usah terlalu sombong, tetap fokus aja mendukung tim nasional tanpa melecehkan atau merendahkan negara lain. Karena memang level kita sekarang sudah di sini, belum tentu nanti ke depan level kita di sini lagi. Jadi sepak bola itu kan selalu berputar. Jadi ya santai aja, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita bicarakan tentang fenomena membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke, ojo. Tentang katanya ini hasil Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 itu bukan sejarah, karena sebelumnya sudah ada sejarah kualifikasi Piala Dunia 1986. Katanya begitu. Dulu membanggakan, sekarang juga membanggakan. Kalau menurut saya nggak usah dibanding-bandingkan, tetap sama saja, saudara. Dulu juga bagus. Dulu 1986 Dede Sulaiman dan kawan-kawan juga bagus. Sekarang eranya Rafael Strike juga bagus. Dulu berjuang dengan sekuat tenaga mencapai hasil yang bagus, second round. Sudah tinggal selangkah lagi mau lolos ke Piala Dunia, tetapi dikalahkan oleh Korea Selatan, saudara-saudara. Dikalahkan Korea Selatan di pertandingan playoff atau apalah, pokoknya itu hasilnya. Sementara sekarang ini kita sudah akan tampil di putaran ketiga. Jadi setiap episode, setiap
apa ya, kan berubah-ubah format konsep kualifikasinya itu berubah-ubah. Ada yang pertandingan panjang sekali, ada yang sistem gugur, ada yang macam-macam lah sudah. Jadi nggak bisa kita apple to apple membandingkan apa yang terjadi dengan kualifikasi Piala Dunia 1986 dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak bisa, saudara-saudara, tidak bisa. Zaman sudah berubah, sistem pertandingannya berubah, kemudian lawan juga sudah berubah, segalanya sudah berubah. Segalanya sudah, nggak perlu kita banding-bandingkan, kita nikmati sajalah. Kita nikmati saja. Dulu pernah tahun 1986 kita pernah hampir lolos ke Piala Dunia di Meksiko. Sekarang kita mencoba usaha lagi, mencoba asa, mencoba harapan baru untuk lolos ke Piala Dunia. Kebetulan juga di Amerika Utara. Meksiko pula, saudara-saudara. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Jadi ini seperti deja vu. Seperti deja vu. Tidak apa-apa, bagus. Tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dimasalahkan. Justru ini menjadi motivasi. Dulu 1986 kita gagal, sekarang kita coba untuk lolos. Mana tahu, siapa tahu kita bisa lolos. Walaupun kemungkinan ya, kalau kita berpikir dari sudut pandang matematika, sudut pandang logis ya agak berat. Tetapi kan tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. 50-50 lah ini peluangnya. Ada 18 tim dan yang lolos adalah 8+1. Jadi 50-50 peluangnya, saudara-saudara, 50-50. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan nyampah, skip saja. Dan jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!